Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Namun saat ini jumlah kelas menengah mengalami penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa periode 2019-2024 dan menjadi ancaman serius bagi perekonomian. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti yang menyebut kelas menengah merupakan penyumbang utama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai kontribusi mencapai 81,49%. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Indonesia. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33% juta jiwa atau setara dengan 21,45% dari total penduduk Indonesia. BPS mencatat selain karena dampak COVID-19, persoalan pajak hingga pembiaran judi online menjadi salah satu faktor yang membuat warga kelas menengah turun kasta menuju kelas menengah hingga rentan miskin. Amalia menyebut keberadaan kelas menengah penting karena sebagai bantalan ekonomi suatu negara. Sebab jika bantalannya semakin menipis, maka perekonomian akan kurang mampu bertahan terhadap guncangan. Sehingga peran kelas menengah menjadi penting untuk memperkuat daya tahan suatu ekonomi terhadap berbagai guncangan. Pemirsa, BPS mencatat sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah turun kasta ke kelas menengah, rentan hingga kelompok rentan miskin. Sejumlah kebijakan termasuk beberapa diantaranya dituding menjadi satu faktor turun kastanya masyarakat yang berkontribusi lebih dari 81% menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu seberapa gawatnya jika kelas menengah ini dibiarkan jatuh miskin atau ke kalangan rentan miskin? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Economy Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri. Pak Yose, selamat pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi. Pak Yose, jumlah warga kelas menengah menurut data BPS ini terus turun dalam 5 tahun terakhir. Dari 21,45% populasi masyarakat Indonesia pada 2019, sekarang tinggal 17,13% saja ya. Nah, ini artinya apa Pak penurunan dalam angka yang bisa dibilang tidak sedikit ini dalam 5 tahun terakhir? Ya, ini memang merupakan konsekuensi dari apa yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini ya. Kita bisa lihat bahwa selama 5 tahun ini kan kita mengalami pandemi COVID-19 yang melemahkan persendian ekonomi kita, serta juga selama ini ternyata pertumbuhan yang ada sekarang ini, pemulihan yang ada sekarang ini belum cukup untuk mengcover atau mengakomodasi apa yang kita kehilangan selama pandemi kemarin. Dan itu terlihat jelas juga dari sisi ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan kita saat ini memang diisi lebih banyak dari informal sektor. Ya, formal sektor itu tahun 2019 mencapai kira-kira 45% dari pekerja kita. Tapi saat ini masih turun jauh di bawah angka tersebut. Jadi hanya sekitar 41 atau 42%. Nah, di sini kita melihat bahwa pemulihan yang terjadi, walaupun kita mungkin selama 3 tahun belakangan ini pertumbuhannya sudah mencapai 5%, ini pertumbuhan yang ada sekarang ini adalah pertumbuhan yang jobless, yang tidak membuat atau tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Di situ kita lihat kalau di satu sisi ada
pekerja-pekerja yang tadinya bekerja di sektor formal sekarang hanya harus bertahan di sektor informal, mereka tentunya mempunyai pendapatan yang lebih rendah dibanding dengan sebelumnya. Oleh karena pendapatan lebih rendah, tentunya mereka membelanjakan uang juga lebih sedikit, dan ini menyebabkan daya beli itu juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan kita lihat bahwa selama pemulihan ekonomi ini dengan pertumbuhan ekonomi yang masih 5%, itu tidak benar-benar mengangkat daya beli masyarakat. Ditambah lagi kalau dari sisi harga juga kita lihat ada kenaikan seperti dibahas tadi, ada PPN 12%, lalu harga barang terutama harga pangan itu mengalami inflasi yang cukup tinggi, dan ini semua menjadi beban berat bagi masyarakat kita, sehingga mau nggak mau tentunya kelas menengah itu pun juga turun, bukan hanya dari sisi proporsi ya seperti tadi disebutkan, tetapi bahkan juga dari sisi jumlah, dari sisi kuantitasnya itu mengalami penurunan. Iya, Pak Yose, kan kontribusi untuk konsumsi kelas menengah ini kan besar ya, hampir 80% untuk konsumsi rumah tangga. Nah, jika menurun konsumsinya ini akan berdampak apa untuk ekonomi Indonesia ke depannya? Ya, seperti tadi saya sudah sempat sebutkan, daya beli kita menurun, sehingga konsumsi di dalam negeri itu pun juga kelihatan menurun. Dan ini sebenarnya sudah terlihat fenomenanya sejak beberapa tahun belakangan ini ya, di mana proporsi dari konsumsi di dalam perekonomian itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah, tidak ada apa-apa kalau memang kemudian dikompensasi oleh peningkatan dari komponen pertumbuhan ekonomi di bidang-bidang lain seperti investasi ataupun juga dari ekspor dan sebagainya. Masalahnya ini tidak bisa dikompensasi oleh komponen-komponen lain tersebut, sehingga akibatnya ini bisa mengganggu juga pertumbuhan ekonomi kita. Memang selama ini pertumbuhan ekonomi kita masih bisa bertahan 5%, tetapi itu lebih banyak ditunjang oleh sektor-sektor yang berbasis komoditas. Misalnya investasinya pun juga di tingkat di sektor-sektor yang berbasis komoditas atau natural resources ya, sehingga masih bisa bertahan saat ini. Tetapi kalau yang natural resources-nya ini juga sudah mulai terganggu, pertumbuhan ekonomi secara makro itu pasti akan terpengaruh juga. Tetap masalahnya juga bukan hanya pada tingkatan makro, pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini karena terfokus pada sektor-sektor yang komoditas, yang sifatnya lebih capital intensif, lebih intensitas penggunaan modalnya lebih tinggi dan tidak terlalu banyak memerlukan tenaga kerja, akhirnya ini pertumbuhannya tidak benar-benar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Pak Yose, ini artinya berarti pertumbuhan selama ini, pertumbuhan ekonomi selama ini berarti itu lebih disebabkan oleh industri atau padat modal begitu ya, dan yang berbasis SDA. Dan bukan yang padat karya yang berbasis sumber daya alam. Nah, pertanyaannya kemudian itu kan agak berkebalikan kalau tadi klaim pemerintah 5%, sementara tadi ada bilang jobless. Nah, yang menikmati pertumbuhan ini berarti siapa, Pak? Bukan kelas menengah yang padahal mereka itu bisa dibilang penopang pertumbuhan ekonomi seharusnya, bukan mereka yang menikmati. Jadi siapa? Pertumbuhan sebenarnya kelas menengah pun juga menikmati ya, tetapi memang lebih banyak yang menikmati ini mungkin adalah yang kelas atas, yang pada saat ini kalau menurut data BPS dan penggolongan dari Bank Dunia itu adalah orang-orang yang berpenghasilan lebih besar dari 17 kali lipat poverty line, garis kemiskinan. Nah, ini jumlahnya masih kecil sekali, jumlahnya masih hanya sekitar kurang dari 1% di Indonesia, dan mereka lah memang yang lebih banyak menikmati pertumbuhan yang ada sekarang ini ya. Kelas menengahnya itu sendiri memang juga menikmati, tetapi hanya tidak terlalu banyak dari kelas menengah itu yang menikmati tadi, sehingga akibatnya
banyak juga yang memang akhirnya terpaksa harus turun kasta tadi yang disebutkan. Dan turun kastanya ini bukan hanya dalam segi proporsi ya, dari 40 berapa, 40 eh, dari 22 menjadi 17, tetapi juga dari sisi jumlah orangnya, jumlah kelas menengahnya itu juga mengalami penurunan. Oke, Pak Yose, kan pemerintah juga punya kebijakan, wacana kebijakan yang akan dilaksanakan ya, seperti adanya tapera, kemudian juga kenaikan PPN, dan juga penambahan pungutan dana pensiun. Nah, kebijakan-kebijakan ini perlu nggak dikaji ulang supaya tidak membebani kelas menengah ke depannya? Ya, saya pikir memang kita harus pemerintah harus tanggap dengan berbagai kondisi yang ada sekarang ini. Jangan memaksakan berbagai kebijakan yang sifatnya malah lebih menurunkan lagi daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ini. Karena memang selama ini bisa dikatakan, mungkin kita bisa lihat kelas menengah ini merupakan kelas atau kelompok yang paling banyak diperas gitu, dipajaki, banyak diberikan kewajiban-kewajiban, tetapi mereka tidak banyak menikmati apa yang selama ini diberikan oleh pemerintah, seperti misalnya social assistance, bantuan sosial, Mbak. Bansos tersebut tidak mengarah kepada kelas menengah, tetapi mengarah kepada kelas yang di bawahnya, yang rentan ataupun juga yang miskin, ya. Sehingga kelas menengah ini hanya dijadikan sapi perahan. Mungkin kebijakan-kebijakan yang tadi juga akan mempengaruhi kelas menengah bisa ditunda dulu atau bisa dibatalkan sampai kondisi perekonomian, terutama perekonomian dari kelas menengah ini bisa menjadi lebih baik di depannya. Oke, Pak Yose, tapi kalau misalnya kebijakan tersebut toh nanti akhirnya dengan berbagai pertimbangan tetap diimplementasikan dan harus ditaati oleh warga, terutama kelas menengah. Kalau di beberapa negara kan ada dampaknya, Pak, pada saat kelas menengah itu semakin terdesak, itu akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik di negara tersebut. Nah, apakah memang seperti itu, Pak? Adakah korelasinya, Pak? Dan mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Ya, mungkin kita nggak bisa berandai-andai sampai sejauh itu ya. Bisa saja kejadian seperti itu di mana kelas menengah berusaha untuk memperbaiki kondisi secara lebih drastis, secara misalnya untuk turun ke jalan. Tetapi yang pasti akan kita lihat adalah dengan penurunan kelas menengah ini akan ada perubahan di dalam struktur perekonomian kita yang tidak lagi bisa mengandalkan konsumsi dalam negeri sebagai penggeraknya. Dan untuk itu harus dicari kompensasi ataupun juga alternatif dari konsumsi dalam negeri tadi, di mana yang mungkin tidak terlalu terfokus atau tergantung dari kelas menengah ini. Tetapi tetap saja permasalahan kelas menengah tersebut yang sebenarnya merupakan turunan dari permasalahan di dalam ketenaga kerjaan itu harus diselesaikan. Sumbernya adalah masalah ketenaga kerjaan, dan itu ketenaga kerjaan kita harus kita perbaiki, bukan dengan kebijakan ketenaga kerjaan, tetapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan industri kita. Pembangunan industri yang selama ini terjadi itu lebih banyak difokuskan kepada pembangunan industri yang terkait dengan sumber daya alam, seperti proyek hilirisasi kita. Itu semuanya mengenai sumber daya alam yang sifatnya adalah padat modal dan tidak menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Biar bagaimanapun kita masih butuh berbagai lapangan sektor-sektor yang memang menciptakan lapangan pekerjaan, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dan merupakan sektor-sektor padat karya. Walaupun mungkin itu nggak seksi ya, walaupun itu tidak terlalu menarik menjadi jargon-jargon pemerintahan, tetapi kelihatannya pemerintah ke depan harus terus bisa membuat ruangan untuk sektor-sektor padat karya ini. Iya, Pak Yose, yang banyak dikeluhkan oleh buruh-buruh kan juga adalah mengenai kenaikan UMP yang kecil ya di tahun 2024. Apakah juga dengan menaikkan atau mengkaji ulang besaran UMP ini juga akan menyelamatkan pola konsumsi kelas menengah?
Tidak. UMP ini kan tingkatannya pada tingkatan individu, padahal kita melihat pada tingkatan yang lebih besar, tingkatan kelompok gitu ya, di mana kalau tingkatan individu ini UMP bisa kita naikkan misalnya, tetapi tentunya ini akan berpengaruh kepada jumlah orang yang akan dipekerjakan di dalam sektor formal. Dan ini akan secara makro, secara agregat akan mengalami penurunan. Jadi kebijakannya bukan peningkatan UMP, tetapi peningkatannya adalah kebijakan yang bisa menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Itu yang penting kita highlight di sini. Karena kalau UMP-nya dinaikkan, malah lapangan pekerjaan yang tersedia akan menjadi lebih sedikit. Karena kebanyakan dunia usaha akan beralih kepada cara-cara atau sektor-sektor yang lebih padat modal dibandingkan dengan meneruskan untuk pembangunan sektor padat karya. Oke, Pak Yosef, untuknya khususnya kelas menengah ya, saya penasaran ini. Ada korelasinya tidak dengan meningkatnya jumlah misalnya pinjaman online ataupun mungkin kasus judi online ya? Mungkin itu perlu studi lebih lanjut. Tapi kalau mendengar dari pernyataan teman-teman yang ada di kelas menengah itu kan hidup dari gaji ke gaji, sudah gitu tidak cukup sehingga mereka tidak punya pilihan sehingga harus menggunakan pinjaman online. Ada korelasinya tidak sih Pak? Dan seberapa dampaknya di jangka pendek? Ya, saya nggak bisa menjawab ya, karena memang sekali lagi ini perlu studi lebih lanjut sampai sejauh mana korelasi tersebut. Korelasi pasti ada, tetapi apakah korelasi ini merupakan sesuatu hal yang signifikan atau tidak? Yang sekali lagi perlu kita lihat sebenarnya adalah kenapa judi online bukan judi online ya, pinjaman online itu marak. Itu kan karena ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang cukup menutup berbagai pengeluaran mereka. Dan ini lebih disebabkan karena memang kebanyakan pekerja-pekerja kita itu belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sifatnya. Sekali lagi, ini semua sebenarnya kembali kepada apakah pekerjaan yang tersedia itu memang bisa memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat kita. Apakah padahal kalau kita lihat statistiknya 60% saat ini 60% masyarakat kita, tenaga kerja kita sebenarnya bekerja pada sektor-sektor informal yang pendapatannya rendah, yang pendapatannya tidak menentu, dan tentunya tidak mendapatkan perlindungan dari berbagai sisi. Nah, ini yang kita harus rubah, bagaimana kita bisa memberikan semua itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang penerimaannya atau pendapatannya itu cukup tinggi, dan pendapatannya juga cukup bisa diprediksi, bisa lebih pasti, serta juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita. Kalau ini sudah terjadi, tentunya akan masyarakat ataupun juga para pekerja ini akan lebih leluasa untuk mereka mengeluarkan, buat pengeluaran dari pendapatannya tadi. Ya. Oke, Pak Yosef, di kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan kelas menengah kalau begitu untuk survive di masa seperti ini? Ya, pada tingkatan individu mungkin memang yang penting itu adalah mengatur pengeluaran mereka. Ini tentunya yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian pada tingkatan kebijakan kita perlu juga melihat apakah ada kebijakan-kebijakan fiskal seperti bantuan-bantuan sosial yang memang bisa kita gunakan untuk mengangkat kelas menengah tadi, atau paling tidak membuat mereka terpuruk lebih jauh lagi. Dan yang lebih penting tentunya seperti tadi saya sudah sebutkan beberapa kali adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan ini bukan tergantung kepada kebijakan ketenaga kerjaannya, tetapi lebih tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan industri dan dunia usaha. Industri dan dunia usaha ini harus menjadi acuan yang lebih
acuan yang lebih penting ya ketika kita bicara tentang kelas menengah. Kelas menengah ini kan sebenarnya turunan dari berbagai kondisi yang ada di ketenaga kerjaan kita dan kondisi dari dunia usaha kita sendiri. Kalau dunia usaha kita sendiri cukup baik, ketenaga kerjaan kita cukup baik dengan lapangan pekerjaan yang cukup berlimpah, dengan pendapatan yang cukup tinggi, tentunya isu kelas menengah ini tidak akan menjadi hal yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Baik, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri. Pak Yose, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.